Oke, selamat siang semuanya ya. Ya, ketemu lagi hari ini. Materi sudah saya kirim lewat email ya. Materi dan video hari ini sudah saya kirim. Nanti boleh dicek aja di email masing-masing. Oke, kita mulai saja. Kita akan selesai sampai maksimal setengah tiga. Ya, setengah tiga kita akan selesai. Nah, bicara semua bisa kelihatan slide-nya ya. Ya, kalau kelihatan boleh angkat tangannya seperti ini atau jempol boleh. Suara saya oke ya, jelas? Ya. Nah, bicara tentang pemimpin, saya mau tanya dulu ke teman-teman nih. Anda pemimpin bukan? Boleh Purwokerto jawab, Purwokerto, Didik. Mas Didik. Halo, Mas Didik. Baik, Bang, gimana, Pak? Iya, pemimpin bukan? Anda pemimpin bukan? Halo? Oke, sepertinya ada gangguan. Kita pindah dulu deh ke Lampung, Lampung. Mbak Bisma. Pertanyaan saya pertama, Iya, apakah Ibu Bisma pemimpin? maaf Pak, suaranya Oke, gangguan, nggak apa-apa. Oke, saya pindah lagi ke toko lain deh. Bali, Bali. Bali siapa nih Bali? Boleh dinyalakan videonya ya? Bali dengan siapa Bali? Halo, Bali, Makassar. Selamat siang Pak, dengan Armini Pak. Oke, boleh dinyalakan videonya? Biar kelihatan wajahnya. itu sudah yang balik ya dinding. Wah, Sudah nyala video, Pak. Ajul, video, nggak ada Ajul suara. maaf suaranya. Nggak ada suara. Ajul nggak kedengaran ya? Oke, ada suaranya nggak? Suaranya ada Pak. Suara saya ada? Oh, di sini nggak ada. Oke. Suara saya lebih jelas seperti ini atau pakai yang tadi? Lebih jelas ini atau yang tadi? Lebih jelas yang tadi Pak. Oke, yang tanpa ini ya, lebih Iya jelas. Pak, Oke, yang lebih lain? jelas Pak. Yang lain oke? Ya. Oke, saya mau Ya tanya dulu enggak nih, ada Pak. sebelum sebelum mulai. Bu Armi ini pemimpin bukan, Bu? Halo? Halo? Jawab Iya Pak. aja. Iya Pak, pemimpin Pak. Pemimpin. Dari mana bisa ngomong Ibu sebagai seorang pemimpin? Boleh dinyalakan videonya, Bu? Videonya boleh dinyalakan? Sudah nyala. Itu hanya ada tulisan D. Sudah nyala. Udah nyala? Sudah nyala Pak. Videonya. Wajahnya biar kelihatan. Di sini belum ada wajahnya soalnya. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, kita mulai aja kalau gitu. Ya, boleh kalau di mute dulu semuanya ya. Nah, bicara tentang pemimpinan, setiap orang pemimpin bukan. Ya, saya yakin sih semua orang pemimpin ya. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau di rumah? Kalau di rumah apakah pemimpin? Di rumah pasti pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Nah, sulitnya memimpin itu apa sih sebetulnya? Ya, di sini teman-teman menghadapi puluhan, mungkin belasan karyawan ya di toko masing-masing. Kesulitannya apa waktu memimpin? Kesulitannya kadang kita kita ngerasa ini kok orang dikasih toko susah ya. Ini kok orang dikasih nasihat beberapa kali kok mengulangi terus ya. Ya rasanya teman-teman pernah ngalamin hal seperti itu ya. Pasti pernah ngalamin ini orang dikasih nasihat. Sekali dua kali nurut, besoknya begitu lagi, kasih tahu lagi, begitu lagi, Ini berulang-ulang nggak terus. sempet. Kenapa? Oke. Nah, sebetulnya kunci pertama untuk memimpin, kita dilihat ya, pemimpin harus menyentuh hati orang lain sebelum meminta tangan orang itu untuk melakukan sesuatu bagi kita. Materi ini sudah saya share di email. Nah, artinya apa? Pemimpin harus menyentuh hati orang lain dengan cara seperti apa? Nah, pertanyaan saya, gimana caranya teman-teman menyentuh hati karyawan? Ada yang bisa jawab? Mungkin Banjarmasin? Ini dengan Arifin ya?
Ya, Banjarmasin, boleh kasih masukan. Cara menyentuh hati orang lain bagaimana? Dari pendekatan mungkin Pak. Pendapatan apa? Pendekatan Pak. Oh, pendekatan. Pendekatannya gimana? Pendekatan ngobrol dari yang ringan mungkin atau di luar jam kerja bisa keluar gitu Pak, ngopi. Ngopi bareng. Oke, itu Ya Pak. bisa. Kenapa itu bisa menyentuh hati orang dengan cara seperti itu? Oke, gangguan sinyal. Oke, saya lanjut aja. Nah, nyentuh hati orang sulit nggak? Ya, rata-rata orang bingung gimana cara saya pendekatan ke orang ini ya. Gimana cara saya bisa masuk ke orang ini ya. Nah, kalau kita sebagai pemimpin belum bisa masuk ke hati orang, belum bisa menyentuh hati orang, bisa saja sih orang itu melakukan apa yang kita mau bisa, cuman terkadang sulit untuk dia melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas. Ya kadang-kadang ya oke, tapi terpaksa lah, mungkin juga nggak sambil menggerutu dan sebagainya. Nah, tantangan pemimpin di sini sebetulnya bagaimana caranya saya bisa dekat, bukan cuma dekat secara fisik, bukan cuma sekedar ngobrol bareng, ngopi bareng, main bareng, tapi bagaimana caranya biar orang ini percaya dengan Anda, dengan Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin di sana. Ya, terutama yang sedang magang-magang, ya yang lagi magang di sini juga sedang belajar. Sebetulnya pertama belajar memimpin diri sendiri. Tegas nggak saya? Berani nggak saya? Cukup percaya diri nggak? Mental saya terbangun nggak ketika menghadapi tantangan, menghadapi karyawan lain, menghadapi teman-teman yang seumuran, yang mungkin lebih tua, yang juga kadang-kadang dikasih tahu sulit. Nah, jadi sebelum menyentuh hati orang lain, coba cek dulu kemampuan saya untuk melakukan pendekatan bagaimana. Kemampuan saya untuk bisa jadi sahabat buat orang lain itu seperti apa. Nah, menyentuh hati ada contoh yang bagus sebetulnya. Saya mau minta satu contoh deh dari Dago, Bu Riri, boleh share nggak cara menyentuh hati bagaimana sih yang tadi pagi kita ngobrol? Boleh share? Ya Pak, Apa yang dilakukan? yang dilakukan mungkin sesuai yang pengalaman aja ya Pak. Paling belajar apa ya, coba cara gitu, misalnya dengan cara pertama kalau misalnya memang nggak bisa, coba dengan cara lain. Ternyata maksudnya alhamdulillah gitu di Dago sendiri dengan yang cara saya terapkan cocok gitu Pak. Kebetulan karyawan di sini senangnya itu diajak. Kalau misalnya untuk ngerjain sesuatu tuh senangnya diajak. Jadi kalau dari Riri pribadi, paling Ririnya nyontohin dulu seperti apa, terus kerjaannya udah selesai belum, yuk bantuin gitu. Jadi dengan sendirinya si karyawan itu pun sekarang udah terbiasa gitu. Kalau Riri lagi ngerjain sesuatu, kalau kerjaan dia sudah selesai, dia langsung tanpa instruksi dia langsung bantu gitu Pak. Oke, boleh kasih tepuk tangan. Ya, terus kadang-kadang gini, untuk bisa boleh di mute, boleh di mute. Ada suara robot soalnya. Oke, thank you. Nah, kadang-kadang gini, kita minta orang lain melakukan sesuatu bagi kita, tapi kitanya nggak ngasih contoh kadang-kadang. Ya seringkali cuma ngasih tahu, seringkali. Nah, itu ada contohnya orangnya yang barusan nongol di belakang Bu Riri itu. Saya ngelihat sendiri, bukan kadang-kadang, seringkali di Dago terutama ya, saya nggak tahu kalau di cabang lain, ngajarin langsung, gini loh cara ngebersihin WC, begini loh cara membersihkan, cara ngelap-ngelap, cara menyikat dan sebagainya. Kasih contoh langsung, dan kerjakan bareng-bareng. Nah akhirnya, karena dapat contoh, itu akan lebih mudah bagi karyawan, bagi orang lain yang kita pimpin untuk bisa ngikutin apa sih yang kita mau. Nah, itu artinya pemimpin harus menyentuh hati orang lain dulu sebelum minta tangan untuk melakukan sesuatu. Menyentuh hati, ajak ngobrol. Bisa nggak Anda sebagai pemimpin jadi orang yang dipercaya oleh anak-anak yang Anda pimpin? Bisa nggak Anda sebagai seorang pemimpin setidaknya memimpin diri sendiri agar saya nyaman di kondisi di mana saya harus memimpin? Nah, itu pertama. Ya, jadi pertama pemimpin harus menyentuh hati. Nah, untuk bisa menyentuh hati yang harus dilakukan adalah kedua,
Pemimpin harus menjadi sahabat dan seorang pendengar yang baik. Menjadi sahabat seperti apa misalkan? Saya kasih contoh seperti ini. Eh, saya percaya semua pasti punya teman, punya sahabat, punya orang-orang yang sering ngumpul bareng, punya teman-teman yang sering kemana-mana rame-rame bareng-bareng terus. Nah, itu sahabat yang sudah terbina mungkin sekian tahun waktu zaman sekolah dan sebagainya. Cuman di pekerjaan kan untuk jadi seorang sahabat, cara yang harus Bapak Ibu lakukan, yang harus Anda lakukan gimana caranya? Ya, yang untuk menjadi seorang sahabat, pertama paling mudah adalah coba dengarkan dia butuhnya apa sih dari seorang pemimpin. Makanya kadang-kadang suka cek, kalau perlu, kalau teman-teman lama yang terutama di luar Purwokerto ya, dan di Yeng mungkin beberapa, dulu kan pernah ada kuesioner buat SPV dan JS. Nah, itu tujuannya buat apa sih? Untuk koreksi. Apa sih yang karyawan butuhkan dari seorang pemimpinnya? Nah, waktu kita sudah tahu apa yang mereka butuhkan, harusnya kita mengubah diri. Oke, berarti saya harus apa pendekatannya kah yang harus diubah? Cara ngomongnya kah yang harus diubah? Atau ekspresi mukanya kah yang harus diubah ketika ngomong sama orang-orang? Kemarin saya malam ngobrol sama seorang teman gini, dia ngingetin istrinya sebetulnya. Dia nyari masker. Istrinya cari masker. Masker saya di mana ya? Nah, si suami ini bilang, Pak, yang saya lakukan itu hanya mengingatkan. Tapi kalimatnya gini, kan tadi lu pakai. Nah, itu mengingatkan atau nuduh? Buat saya sih itu nuduh. Mengingatkan itu, coba kayaknya tadi kamu pakai deh. Kalimatnya sama, tapi beda intonasi, beda arti. Makanya teman-teman kalau mau negur seseorang, negur karyawan, tolong perhatikan intonasi, terutama ekspresi. Nah, kalimatnya yang pertama tadi, kan tadi kamu pakai. Dia bilang, saya ngingetin loh Pak, ngingetin istri saya, tapi kenapa dia marah? Saya bilang, Pak, Bapak bukan ngingetin, Bapak nuduh. Kalau ngingetin itu, kayaknya tadi kamu pakai deh. Mengingatkan, sekedar mengingatkan. Beda intonasi loh, beda intonasi, beda penekanan, beda arti. Nah, jadi pendengar yang baik, gampang nggak jadi pendengar? Coba cek ya, masing-masing cek. Waktu teman-teman ngobrol sama siapapun itu, apalagi misalkan lagi diskusi, ada satu masalah yang harus dibahas sama-sama, yang dilakukan apa ketika orang itu lagi ngobrol? Biasanya waktu kita ngobrol, waktu kita dengar orang itu ngobrol, teman itu ngobrol, karyawan itu ngobrol sama kita, kadang-kadang pikiran kita dipenuhi, saya harus ngomong apa ya? Saya harus ngebales apa ya? Saya harus ngerespon seperti apa ya? Argumen saya nanti akan harus ngomong seperti apa ya? Nah, kadang-kadang yang ada di dalam pikiran kita tuh seperti itu. Sehingga kalimat yang disampaikan oleh bawahan kita, yang kalimat yang disampaikan oleh orang yang kita ajak bicara, itu tidak terdengar 100%. Kenapa? Karena tadi pikiran kita penuh dengan saya harus membalas apa nih? Saya harus ngomong apa nih biar nggak kalah set, biar nggak kalah omongan nih. Nah, nggak gampang jadi seorang pendengar. Makanya ada perbedaan antara mendengar dengan mendengarkan. Mendengar itu teman-teman bisa mendengar saya ngomong, bisa banget dengerin saya ngomong, tapi sambil melakukan sesuatu sekilas, sepintas lalu. Kalau mendengarkan artinya fokus, lihat apa yang sedang disampaikan, mendengarkan setiap detail kalimat, titik komanya, nah itu mendengarkan. Bedanya mendengarkan itu melibatkan aktivitas seluruh pikiran kita, saraf kita, 100% ke orang yang kita ada bicara. Nah, coba biasakan besok ya, mulai besok atau mulai hari ini, setelah selesai sesi ini, ngomong sama siapapun, perlu untuk sebenarnya saya mau mendengarkan secara penuh. Jadi pendengar yang baik. Termasuk mendengar yang tidak terdengar. Termasuk melihat yang tidak bisa kita lihat. Pernah nggak waktu ngobrol sama seseorang, sama siapapun itu, pernahkah teman-teman mengamati ekspresi mukanya, mengamati matanya, mengamati bahasa tubuhnya, ada nggak perubahan-perubahan tertentu waktu kita ajak bicara? Pernah nggak kita sadar, kita ngeh bahwa oh ini waktu saya ngomong ini dia nggak nyaman. Loh dari mana taunya nggak nyaman? Iya Pak, ada perubahan, matanya yang tadinya
tadinya berani natap, kemudian agak sayu. Yang tadinya kelihatan duduknya kelihatan oke, ini kelihatannya agak layu duduknya. Nah, itu melihat yang tidak terlihat, itu mendengar yang tidak terdengar. Jadi pemimpin selain, nah itu cara untuk menyentuh hatinya adalah jadilah seorang sahabat buat mereka. Seorang sahabat boleh loh ngomong negur langsung boleh, tapi tujuan negurnya bukan untuk menyerang, bukan untuk menjelek-jelekan, bukan untuk mempermalukan. Tapi kasih tahu, kamu kayaknya kalau ngomong harus seperti ini deh, berubah deh. Coba deh kalau bicara mukanya, matanya agak lebih gimana gitu biar lebih enak didengar. Coba deh waktu bicara atau waktu jalan jangan seperti ini di jalan atau pakainya gimana. Nah, jadi seorang sahabat. Terus biar bisa jadi seorang pendengar, sulit nggak untuk saya yakin semua pasti pernah manggil karyawan, ditanya, kamu ada masalah apa? Sok cerita, ayo cerita ke saya dong. Beberapa orang waktu dipanggil seperti itu ngomong responnya apa? Enggak kok, nggak ada apa-apa kok, saya baik-baik aja kok. Nah coba perhatiin, waktu dia ngomong baik-baik saja, matanya berbicara baik nggak? Kadang-kadang mata nggak bisa berbohong loh. Itu di tulisan saya kemarin Senin. Kadang-kadang mata kita tuh bicaranya beda. Mulutnya ngomongnya baik, tapi mata kita nggak ngomong baik. Makanya perlu mendengar, termasuk mendengarkan seluruh ekspresi mukanya. Kita dengarkan, kita lihat. Apa yang dia sampaikan melalui mulut dia, sama nggak dengan ekspresi muka dia. Ya, terutama buat yang udah nikah. Sob, yang sudah nikah, pernah nggak berdua candlelight dinner lah, makan malam bersama berdua, hanya dengan pasangan atau yang lagi pacaran. Duduk berdua, berhadapan. Yang dilakukan apa? Biasanya mungkin sibuk. Ya ada ngechat WhatsApp lah, nonton apa lah, segala macem lah. Coba luangkan waktu buat ngobrol. Luangkan waktu natap mukanya. Dengerin dia butuhnya apa sih. Nah dengarkan, sebagai pemimpin, poin keduanya, tadi yang pertama, menyentuh hati caranya dengan seperti apa? Dengan jadi sahabat. Menjadi sahabat dengan cara, coba dengarkan dia butuhnya apa dari kita, dari seorang pemimpin. Jangan sungkan, jangan malu, jangan gengsi untuk nanya ke teman-teman, ke karyawan, ke teman-teman yang Anda pimpin, boleh nggak kasih masukan buat saya? Menurut pengamatan kalian, saya seperti apa sih? Kurangnya apa sih? Nah, coba beranikan diri untuk terbuka seperti itu. Ya sekalipun kadang-kadang nggak semua orang berani ngomong, ya Bu, Ibu, kalau ngomong begini, saya pengen seperti, kadang-kadang mungkin mereka nggak berani. Karena ya mungkin mereka ada ketakutan tertentu. Tapi coba deh sekali-kali coba berani terbuka. Nah pasangan yang semalam saya konseling juga, dia si suami ini sulit ngomong sama istrinya. Dia tipe orang yang mendem kalau punya masalah. Nah saya bilang, Pak, Bapak coba deh malam tidur ngobrol sama istri di kamar. Ngobrol jangan nanya. Tadi kamu gimana? Jangan nanya. Saya minta tolong Bapak cerita, hari ini ngalamin apa sih? Hari ini ketemu siapa sih, ngobrolin apa sih? Nah, coba teman-teman biasakan untuk terbuka, biasakan untuk ngobrol dulu apa sih yang dirasakan, apa sih yang pernah dialami. Jangan banyak nanya. Ya kalau ke karyawan, manggil karyawan. Kadang-kadang saya kalau manggil satu orang, manggil beberapa orang, satu-satu manggil ke ruangan, kadang-kadang saya cuma nanya, gimana kerjaan? Udah berapa tahun? Gimana ada kesulitan nggak? Di SA, di gudang, di kasir, di admin, di JS, dan sebagainya. Kesulitannya apa? Cerita. Jadi saya dengarkan dulu. Dengarkan, oke sama si A, si B, si C, masalahnya apa? Pernah ada kendala nggak? Terus dengan ada kendala seperti itu, Anda ngapain? Kamu ngapain? Nah, biarkan dia cerita dulu. Setelah dapat informasi agak banyak, baru ngomong. Nah, yang tadi Anda waktu Anda atau kamu tadi ketemu situasi seperti itu, rasanya apa? Nah, jadi kita tahu rasa dia apa sih yang dipikirkan waktu saya ketemu masalah-masalah seperti itu. Nah, waktu kita sudah tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, kita ngomongnya lebih gampang. Nah, itu jadi pendengar yang baik, jadi sahabat. Kita sentuh hatinya. Nah, sentuh hatinya dengan cara seperti apa? Dengan cara bantuin dia kalau ada kesulitan. Yang tadi Bu Rudi bilang, kasih contoh dulu. Nah, itu jadi teladan. Jadi gampang ya sebenarnya jadi teladan ya.
Gampang banget, cuman kadang-kadang kita nggak mau turun. Kita nggak mau turun tangan, nggak mau ngasih contoh. Beberapa orang kadang-kadang saya tanya, gampang nggak jadi teladan? Susah, Pak. Ya susah karena Anda sebagai pemimpin, kita sebagai pemimpin nggak turun tangan, nggak turun langsung ke lapangannya. Kasih contoh. Kalau kita pengen karyawan ngomong yang sopan, kita kasih contoh, gini loh cara ngomong yang sopan seperti gini. Ya kalau ada makanan dan sebagainya, kalau kita mengizinkan mereka misalkan boleh makan ya, bilang ini boleh ya, silakan dimakan ya. Tapi tolong ya intinya sih karena ada di satu kota ada yang kehilangan makanan, ya tapi nggak ngomong, entah siapa yang ngambil nggak ngomong, ya tiba-tiba hilang aja. Nah sebetulnya bukannya nggak boleh minta loh, bukan nggak boleh minta, tapi boleh minta setidaknya tanya ini punya siapa ya, boleh diminta nggak? Nah mereka mungkin nggak tahu etika seperti itu. Makanya sebagai pemimpin ajarin gimana sih caranya. Nah itu jadi pendengar, jadi sahabat, sentuh hatinya. Nah ada beberapa komponen kepemimpinan. Pertama, pemimpin. Anda pemimpin, Bapak Ibu pemimpin di sini. Yang lagi magang pun juga pemimpin. Pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan kita apa? Tujuan Donatello apa? Tujuan SBB apa? Itu tertuang di visi misi. Di beberapa toko kan ada ya, yang briefing membacakan visi misi Donatello, bacakan. Kemudian ada 3 pilar. Nah, pemimpin harus bisa menggerakkan anak buahnya untuk mencapai itu, visi misi dan 3 pilar. Itu fungsi pemimpin, komponen pertama. Jadi Anda, Bapak Ibu di sini adalah orang yang diharapkan mampu menggerakkan pengikut. Pengikutnya siapa? Ya semua karyawan yang Anda pimpin. Untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan PT SBB. Sesuai dengan visi dan misinya. Komponen kedua, pemimpin harus punya visi, spirit bicara tentang semangat perubahan dan sebagainya. Ada karakter, ada integritas dan kapabilitas, kemampuan. Nah, kenapa teman-teman dipilih untuk memimpin? Karena kami dari manajemen, dari AM, dari bos beliau-beliau di atas itu melihat bahwa oh ini orang mampu nih, capable, orang ini punya kapabilitas, orang ini punya keterampilan. Yang magang, kenapa Anda dipilih magang? Didik misalkan di Purwokerto lagi magang, kenapa dipilih? Ya karena mungkin Pak Yuda atau teman-teman di sana melihat oh ini punya kemampuan nih, ini berpotensi untuk dikembangkan. Nah, pemimpin Anda harus punya visi seperti itu. Siapa orang-orang yang saya pimpin yang bisa naik suatu saat menggantikan saya? Jangan berpikir, enggak, saya akan jadi pemimpin terus. Anda harus mulai memikirkan siapa orang yang akan menggantikan saya suatu saat. Nah, visi itu harus Anda miliki. Setelah punya visi, spiritnya itu harus dibangun. Nyari orang. Ya, kenapa ada proses mentoring dan sebagainya? Tujuannya adalah membangun spirit itu, semangat itu. Nah, semangat spirit untuk membangun, semangat untuk menciptakan karyawan, menciptakan leader-leader yang baru. Kenapa juga kita ada proses magang kasir lah, magang admin lah, magang DJS dan sebagainya. Untuk apa? Untuk membentuk karakter juga. Karakter ini harus bentuk dan karakter ini akan terbentuk banget, akan benar-benar keluar ketika dalam pressure, dalam tekanan. Jadi bersyukur kalau teman-teman di sini mengalami banyak sekali tekanan dalam pekerjaan. Entah diteleponin oleh AM-nya, atau mungkin pas dapat kunjungan dari Pak Rianto, Pak Bing, kemudian ada teguran dan sebagainya, atau mungkin dari siapalah. Nah itu sebetulnya kesempatan untuk membangun karakter, membangun mental. Biar mentalnya lebih kuat. Ya, terus ada integritas, itu tercantum di 3 pilar utama yang pertama. Karena orang yang punya karakter, harusnya integritasnya akan lebih bisa terjaga. Ya, jadi komponen kedua, pemimpin Bapak Ibu di sini harus punya visi. Tujuan saya memimpin apa nih? Tujuan saya magang sebagai seorang JS apa nih? Tujuan saya magang di SPV apa nih? Sekalipun itu mungkin bukan kemauan teman-teman untuk magang di situ, tapi karena dikasih kepercayaan, tunjukin saya harus punya visi saya ketika saya magang. Dalam 3 bulan, saya harus menguasai apa saja. Nah, itu harus jelas. Karena nanti akan terkaitnya sama poin yang pertama tadi. Harus bisa menggerakkan tujuan organisasi. Menggerakkan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, poin yang ketiga,
Kemampuan menggerakkan, komponen ketiga adalah kemampuan menggerakkan, yaitu bagaimana Anda sebagai pemimpin menggerakkan pengikut untuk mencapai tujuan. Ini mirip dengan yang pertama. Cuma yang pertama adalah pemimpin, bicara tentang pemimpinnya yang pertama tadi. Yang ketiga adalah Anda sebagai pemimpin ketika punya tujuan, punya visi, bisa nggak menggerakkan anak buahnya? Bisa nggak menggerakkan orang-orang yang Anda pimpin? Bisa nggak membuat orang yang sedang magang itu lebih berdaya lagi, lebih optimal lagi dalam proses magangnya, sehingga ketika selesai 3 bulan magang atau 6 bulan magang itu sudah terbentuk. Jadi yang sedang magang pun tolong bangun diri sendiri untuk saya harus maksimal di sini. Jangan berpikir cuma magang nanti juga kembali lagi ke posisi semula kok. Jangan ada pikiran seperti itu. Justru teman-teman yang lagi magang itu harus mikir, saya setelah magang saya harus menunjukkan potensi saya harus keluar. Maksudnya potensinya harus keluar. Orang biar orang bisa menilai kemampuan saya, kualitas saya. Ada nggak yang nggak suka? Pasti ada. Tapi itu bukan urusan Anda. Itu urusan orang yang nggak suka, biarin aja. Ya Pak Yuda suka ngobrol kok sama saya, suka ngobrol. Gini, kalau ada orang yang nggak suka dengan Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin, terus, aduh nggak enak diomongin. Pertanyaannya, mereka menghidupi Anda nggak? Mereka membiayai Anda nggak? Enggak loh. Ngasih gaji juga enggak, ngasih makan juga enggak. Terus kenapa kita harus mendengarkan omongan-omongan orang yang tujuan mereka mungkin menjatuhkan mental kita? Nah itu tadi yang saya bilang di poin kedua, karakter itu harus terbangunnya dari situ, dari pressure, dari tekanan. Dan tekanan itu pasti akan datang dari orang-orang terdekat Anda. Saya pastikan tekanan yang teman-teman alami dalam memimpin, itu akan datang dari orang-orang yang berada di sekitar Anda. Nah, itu tantangannya, bisa nggak saya menghadapi itu? Bisa nggak saya nggak mundur? Bisa nggak saya akan tetap fight, akan tetap berjuang, agar tujuan saya, agar tujuan organisasi itu tercapai? Makanya harus sebelum menggerakkan orang lain, gerakan dulu diri sendiri. Bagaimana bisa menggerakkan diri sendiri kalau Anda sendiri, kita sendiri nggak punya tujuan, nggak punya visi yang jelas. Makanya semua harus dimulai dari visinya apa nih? Visinya saya kerja apa nih? Visi saya jadi pemimpin apa nih? Visinya didik magang apa nih? Ya semua harus ada visinya. Terus komponen keempat, pengikut. Yaitu mereka, orang-orang yang berada di bawah otoritas Anda sebagai orang yang dipimpin. Ya, kelima, tujuan tadi sudah dibahas. Ya, sekali lagi tolong teman-teman setelah selesai sesi ini, masing-masing silakan diskusikan dengan yang shift kemarin ya, dan tim kemarin. Visi kita apa nih? Tujuan kita apa nih? Yuk bulan Agustus kita bikin tujuan yuk, untuk 1 bulan kita pengen anak-anak ini, karyawan ini seperti apa? Cara kerja mereka, semangat mereka, kerjasama mereka, komunikasi mereka dengan sesama karyawan, harus seperti apa nih? Bicarakan dengan lawan shift-nya. Dan yang terakhir, komponen kepemimpinan ada organisasi. Dan wadahnya adalah ketika teman-teman ada di Donatello, itu wadahnya. Wadah di mana teman-teman belajar untuk memimpin. Wadah di mana teman-teman belajar untuk bisa menggerakkan pengikut. Wadah di mana teman-teman bisa belajar untuk membuat visi yang jelas, untuk membangun mental. Oke. Nah, ada yang disebut leadership loop. Ini dari John C. Maxwell. Ya, ada 7 proses. Kita bahas satu persatu. Pertama, peduli. Nah, peduli tadi hubungannya sama slide ketiga. Jadilah seorang sahabat buat karyawan, buat teman-teman di kantor, di tempat di mana teman-teman memimpin. Peduli, kasih perhatian, apa sih mereka butuhkan? Apa sih yang mereka harapkan dari seorang pemimpin? Kasih perhatian, termasuk hobinya apa sih? Dia senangnya makan apa sih? Dia di setiap hari apa sih? Di setiap tanggal apa sih? Dia bete, dia bad mood. Ya, coba mulai perhatian kepada karyawan yang Anda pimpin.
Misalkan suatu saat dia biasanya datang ramah, apa kabar ya, dengan muka muka ramah, muka ceria. Tiba-tiba suatu hari dia datang dengan muka yang berbeda sekali. Mungkin datang dengan muka agak kusut, kurang senyum. Nah, kasih perhatian. Samperin, kamu kenapa? Kok beda sama seperti hari-hari kemarin? Kayaknya ada pikiran. Nah, kasih perhatian harus seperti itu. Kasih perhatian misalkan dia makannya gorengan terus. Gorengan, Indomie dan sebagainya. Jarang sekali makan nasi. Nah, kasih perhatian, jangan kebanyakan makan ini boleh sih, tapi yang bergizi dong. Kasih perhatian. Kemudian leadership loop yang pertama adalah care. Care, peduli, perhatian pada mereka. Mereka nyaman nggak sih dekat kita? Mereka suka nggak sih dengan cara bicara kita? Mereka inginnya seperti apa sih kita berlaku pada mereka? Kasih perhatian. Yang kedua, belajar kenali orang lain. Tadi, jadi sahabat. Kalau Anda tidak jadi sahabat buat orang lain, Anda nggak akan bisa kenal. Coba yang sudah menikah, yang sudah pacaran sekian tahun, yakin kenal 100% dengan pasangan Anda? Yang sudah menikah pun rasanya belum 100% mengenal pasangannya. Kadang-kadang, aku masih nggak ngerti loh kok kamu begini sih. Kita sudah menikah sekian tahun, kita sudah pacaran sekian tahun kok, aku baru ngerti kamu kok begini sih. Nah, kenapa kita nggak bisa mengenali orang lain, nggak bisa mengenali pasangan? Karena kita tidak meluangkan waktu untuk mengenal mereka. Kemarin saya dari konseling yang semalam dengan seorang suami tadi, saya ngomong, Pak, menikah itu artinya hak kita sebagai seorang pasangan, sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami, itu hilang. Yang harus didahulukan adalah hak pasangan kita. Kadang-kadang kita nuntut, aku kan emang kayak gini orangnya. Kan aku kalau ngomong seperti ini. Saya kan memang pendiam. Nah, egonya yang disimpan. Nggak bisa. Anda berumah tangga, pacaran, bekerja sama dengan orang-orang lain. Coba kenali orang lain. Nggak bisa pakai patokan loh, emang saya kayak gini kok cara ngomongnya. Emang saya mukanya kayak gini kok casingnya. Emang saya cara kerjanya kayak gini kok. Kamu udah harus ngikutin saya. Kenali, kenapa orang ini seperti ini? Kenapa mereka kalau ngomong seperti ini? Kenali, biar bisa kenal gimana? Tadi, slide ketiga, mendengarkan apa yang mereka butuhkan. Mendengarkan keluh kesah mereka. Perhatikan waktu dia ngomong, apa sih yang berubah? Waktu dia ngomong dengan cara seperti apapun, cara ngomongnya seperti apa sih? Apakah memang seperti itu cara bicaranya? Atau karena kasus-kasus tertentu, di hal tertentu, dia ngomongnya agak gak enak seperti itu. Nah, coba kenali, belajar. Belajar untuk meluangkan waktu ngobrol sama mereka. Nah, kadang yang saya lakukan, entah di dago, entah ketika kunjungan, saya kadang suka muter keliling counter, kemudian pas lagi nggak ada customer misalkan, saya ngobrol sama SA, tanya-tanya. Saya kadang-kadang suka sok tahu sih, kadang-kadang, gimana, kelihatan kamu ada masalah nih? Maksudnya kamu ada masalah sama lagi galau ya, lagi pacaran gini. Padahal saya nggak tahu, saya cuma mancing aja. Nah, dengan saya mancing seperti itu, kemudian lihat, ada berubah nih. Yang tadinya senyum, kemudian waktu saya tanya kalimat itu dia berubah. Kemungkinan dia ada kendala dalam hal itu. Nah, kan gampang sebenarnya. Cuma kadang kita nggak mau meluangkan waktu untuk mengenali mereka. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita berlindung di balik, aduh nggak enak Pak, takut ngeganggu, takut nanti dia lagi sibuk dan sebagainya. Sebetulnya ketakutan Anda untuk mengenali orang lain bukan karena takut orang itu terganggu, tapi karena kadang kita sendiri nggak ngerti, nggak ngerti caranya. Ya kadang-kadang juga kita berpikir bahwa, aduh nanti dia terganggu nggak ya, dia marah nggak ya waktu saya ngomong seperti ini ya. Atau kadang kita nggak siap menerima respon orang itu. Nah, belajar mengenali kondisi seperti itu. Apa sih yang saya takutkan? Nanti kita bahas di slide-slide berikutnya. Yang ketiga, menghargai, hormati orang lain. Cara paling gampang adalah coba respect. Coba gini, cara menghormati paling gampang adalah setelah Anda minta bantuan, tadi ya slide kedua, sebelum meminta tangan orang lain,
sentuh hatinya. Nah, waktu orang itu sudah mau melakukan sesuatu bagi kita, gampang. Tepuk aja pundak, makasih ya udah bantu. Atau sebelum dia melakukan sesuatu, waktu kita menyuruh sesuatu, dia belum melakukan, bilang, makasih ya udah dibantuin. Jalan juga belum, dilakukan juga belum. Tapi itu the power of thank you. Itulah kekuatan sebuah ucapan terima kasih. Bahkan sebelum orang itu melakukan yang kita mau, bilang dulu terima kasih. Itu powerful banget. Ya, coba praktekkan ya antara JS SPV-nya, praktekkan. Coba mulai besok waktu mau minta sesuatu, sebelum orang itu melakukan, bilang makasih ya. Baru ngomong, misalkan siapa, Pak, boleh nggak buat bantuin saya seperti ini? Oh oke, buat kapan? Buat nanti siang. Oke, saya kerjain. Makasih ya. Dia belum ngapain, dia belum ngapa-ngapain, dia belum melakukan. Nah, itu cara simpel untuk menghormati orang lain. Setelah selesai, bilang thank you, makasih ya. Termasuk gini, menghormati waktu Anda melihat karyawan, Anda melihat orang lain berubah, Anda melihat orang lain jadi lebih baik, ada perubahan yang lebih baik. Hampiri dia, datengin, ajak ngobrol berdua, aduh kamu tadi luar biasa loh. Itu cara kita menghargai orang lain. Nah, untuk bisa melakukan itu, pertama kita harus hargai dulu diri sendiri. Karena kalau kita tidak menghargai diri sendiri, untuk menghargai orang lain, itu akan lebih sulit. Menghargai diri sendiri pun belum bisa. Kadang-kadang kita suka ngutuk diri sendiri kan, aku kan nggak bisa, aku kan begini, apapun alasannya. Nah, gimana bisa menghormati orang lain? Jadi prosesnya peduli dulu, kasih perhatian. Nah, waktu kita sudah mulai kasih perhatian, kenali kebutuhan dia apa, kebiasaan dia apa. Oh, ada perbedaan, nggak apa-apa, kita hormati perbedaan itu. Kita kerjasama, walaupun mungkin cara kerjanya berbeda. Nah, keempat, berkontribusi, kasih nilai tambah. Teman-teman sebagai pemimpin, tugasnya adalah memberikan nilai tambah bagi kehidupan orang lain. Jadi ketika mereka kenal dengan Anda, mereka kenal dengan teman-teman, mereka bekerja sama di bawah kepemimpinan Bapak Ibu di sini, mereka punya nilai tambah. Dengan cara seperti apa? Kasih mereka bantuan, kasih support mereka. Memberikan nilai tambah artinya gini, orang itu datang dengan kondisi mungkin setengah kosong. Tapi setelah selesai bekerja sama, setelah selesai Anda mentoring, dia bisa punya kemampuan yang tadinya nggak muncul, terus muncul. Nah, itu nilai tambah. Tugas pemimpin, tugas Bapak Ibu di sini adalah berkontribusi untuk membuat karyawan yang Anda pimpin punya nilai tambah. Sehingga suatu saat mereka keluar dari Donatello, mereka mundur, pindah ke perusahaan lain. Mereka punya bekal. Oh, saya karena kerja di Donatello nih, saya lebih pede, saya bisa menguasai beberapa posisi pekerjaan. Nah, itu ada nilai tambah. Nilai tambah ini yang akhirnya membuat mereka, kualitas mereka akan kelihatan. Nah, itu tugas pemimpin. Terus memperkatakan, dorong orang lain. Buat orang lain percaya dengan dirinya sendiri. Ya, waktu orang itu Anda anggap punya masalah, punya kendala dan sebagainya, nasehatin. Tapi kasih support. Ayo saya bantu yuk, kamu pasti bisa kok. Yuk saya bantu, apa kesulitan kamu? Ketika dia berhasil melakukan yang kita mau, ketika dia berhasil untuk melakukan apa yang harus dia lakukan, bilang, wah kamu luar biasa loh, kayaknya kamu tetap di sini deh. Nah, perkatakan, dorong orang lain, support. Dorong orang lain agar mereka yakin dengan pekerjaannya, agar mereka yakin dengan kemampuan yang mereka punya. Nah, perkatakan. Kemudian memimpin, mempengaruhi orang lain. Teman-teman, kepemimpinan itu berbicara tentang pengaruh. Kepemimpinan berbicara tentang pengaruh. Pemimpin tidak bicara tentang saya punya sekian ribu orang yang saya pimpin loh. Saya sudah sekian tahun loh di posisi sebagai manajer, sebagai direktur, sebagai SPV. Saya bisa meminta mereka melakukan apa yang saya mau loh. Mereka semua nurut ke saya loh. Ingat, kalau teman-teman masih ingat apa yang dulu pernah saya share, 5 level kepemimpinan, posisi, relasi,
productivity, reproduksi dan respect. Kalau masih ingat, jangan merasa bangga ketika karyawan semua mau ngikutin apa yang Anda mau. Positif boleh, tapi tolong cek mereka mau mengikuti apa yang teman-teman mau benar-benar karena hubungan yang baik, karena memang ada hubungan yang baik, atau karena ya terpaksa lah kan ada pemimpin saya. Itu level paling bawah di luar level kepemimpinan yang dulu pernah saya share. Jangan-jangan mereka ngikutin Anda karena ya kan Anda pimpinan saya, Anda kan supervisor saya, Anda kan JS saya. Kalau saya nggak ngikutin apa yang Bapak Ibu ngomongin, nanti saya kena sanksi. Jadi ya wajar mereka nurut. Makanya cek, waktu teman-teman memimpin, pemimpin bicara mengenai seberapa besar pengaruh Anda di dalam organisasi, di dalam toko, di dalam cabang yang Anda pimpin. Nah, ukurannya apa? Ketika Anda punya pengaruh yang cukup, yang positif dalam kehidupan teman-teman, ukurannya apa? Ukuran paling gampang adalah mereka bersedia melakukan apapun yang Anda mau tanpa terpaksa. Bahkan kadang-kadang mereka nanya, Pak, Bu, apa lagi yang bisa saya bantu? Mereka merasa, aduh Bapak hari ini off ya, aduh Ibu hari ini off ya, boleh nggak saya satu tim aja, jangan pisahin timnya. Boleh nggak saya jangan digabung sama tim itu, saya sama Bapak sama Ibu aja deh. Nah, artinya pengaruh itu cukup kuat, positif. Jadi memimpin di sini mempengaruhi orang lain. Bisa ada pengaruh agar Anda punya pengaruh. Kembali lagi ke slide pertama dan slide kedua, sentuh hatinya. Ajak ngobrol. Ya kadang-kadang kalau sempat, kalau perlu coba ajak makan lah, ngopi apalah. Makanan kecil sekali-kali. Ngobrol santai. Tanya gimana keluarga, gimana orang tua, bapak, ibu, kakak, adik, gimana suami, gimana istri, gimana anak yang sudah punya anak. Ajak ngobrol sehingga mereka merasa nyaman ketika ngobrol dengan pimpinannya. Dan terakhir, leadership loop yang ke-7 adalah keberhasilan menang bersama orang lain. Menang dalam arti Anda ketika melakukan sesuatu bersama dengan karyawan yang Anda pimpin, ketika selesai, rayakan. Nah, di briefing boleh. Kadang-kadang saya suka lihat di briefing, hari ini kita sudah, misalkan habis GC. Nah, GC itu kesempatan teman-teman untuk merayakan kemenangan itu. Halo teman-teman, terima kasih ya sudah datang GC hari ini, yang harusnya libur. Makasih ya banget. Yang itu udah bersih dan sebagainya. Nah, itu bentuk apresiasi. Itu bentuk menghargai tadi, menghormati. Menang bersama orang lain. Waktu ada SA, ada orang lain yang misalkan, di setiap toko kan ada karyawan teladan ya. Karyawan teladan dengan nota terbanyak. Nah, itu bisa dirayakan, bisa menang bersama mereka. Oke, bulan ini nota terbanyak diraih oleh si ini. Yeay, ya Bu, apalah, mungkin salamin orang itu. Nah, kasih apresiasi. Itu bentuk menang bersama orang lain. Jadi leadership loop ini, itu yang harus teman-teman lakukan. Mulailah dengan peduli pada mereka. Mulailah dengan waktu nyuruh sesuatu, ini orang disuruh kok begini ya. Oh, mungkin pengaruh Anda belum terlalu kuat. Mungkin mereka melakukan hanya karena ya, saya disuruh si bos, disuruh atasan saya, ya sudah saya jalani. Nah, itu bisa pengaruh. Dan ketika Anda bisa mempengaruhi orang lain, Anda rayakan kemenangan itu bersama orang lain. Dapat rapor triwulan bagus, rayakan di briefing. Bulan triwulan pertama, triwulan kedua yang nilai tertinggi adalah si A sama si B. Tepuk tangan, ya suruh berdiri terus kemudian semua jalan muter nyalamin satu-satu. Rayakan bersama mereka. Dapat bonus sekalipun cuma 50.000 mungkin dari penjualan, rayakan. Teman-teman kita hari ini dapat bonus loh bulan ini 50.000, 100.000. Tepuk tangan, salamin satu-satu. Nah, itu bentuk merayakan. Terus, nah ini leader sama bos itu bedanya. Kalau leader itu, tapi kita pakai prinsip Yajar Dewantoro ya. Ada yang di depan, ada posisi leader di tengah, ada posisi leader di belakang. Tergantung situasinya.
Tidak harus di depan terus. Nah, di sini contohnya leader itu kasih contoh dulu, kasih teladan. Yuk kita lakukan yuk. Yuk kita ngepel yuk. Yuk kita bersihin WC yuk. Yuk kita cabut rumput yuk. Kasih contoh, ikutan turun. Masih ingat yang waktu pelatihan dulu saya kasih contoh pemimpin 1 jari dengan pemimpin 10 jari bedanya apa? Masih ingat ya? Bedanya pemimpin 1 jari itu bos. Kamu besok ke sana ya. Kamu nanti ke sini ya. Kamu nanti beliin saya ini ya. Nah, begitu penjualan baik. Begitu ada sebuah prestasi, si bos itu, ini karena saya nih. Karena saya. Coba kalau nggak ada saya, kalian nggak akan bisa seperti ini. Nah, itu bos. Kalau leader ngasih contoh, bangun sama-sama, dorong dia buat maju, ketika berhasil, suruh mereka untuk maju. Saya ada satu video, nanti saya cari, dia kapten tim kesebelasan mana saya lupa. Nah, waktu dia menang, padahal dia kapten timnya loh. Waktu dia menang dapat piala, dia nggak ngangkat. Biasanya kan si kapten timnya kan yang ngangkat piala, dicium dulu, angkat. Dia nggak, dia bawa ke timnya, suruh timnya yang ngangkat. Dia yang gandengan tangan sama timnya. Nah, itu leader. Tidak menganggap bahwa ini loh keberhasilan saya kan karena saya. Coba, kita nggak akan dapat bonus kalau saya nggak bisa mimpin kayak gini. Nah, itu bos. Leader itu ngasih contoh, punya kerendahan hati. Dan ketika goals-nya tercapai, yuk rayakan sama-sama yuk. Tadi leadership group yang ke-6, yang ke-7. Rayakan kemenangan bareng-bareng. Nah, itu bedanya leader dengan bos. Job desk. Gimana caranya mereka mau melakukan apa yang kita harapkan? Cukup dengan job desk? Job desk itu apa sih? Job desk uraian pekerjaan. Ya, itu singkatannya job description, uraian pekerjaan, deskripsi pekerjaan. Berisi mengenai tugas-tugas yang harus kita lakukan. Oh, saya sebagai SA, tugas saya adalah A, B, C, D, E, sampai Z. Oh, saya sebagai staf gudang, tugasnya adalah A, B, C, D, sampai Z. Oh, saya sebagai kasir, dan sebagainya. Job desk itu adalah persyaratan minimum. Kewajiban minimum yang harus kita lakukan. Nah, kewajiban minimum artinya apa? Disuruhnya 10, ya sudah 10. Disuruhnya 20, ya sudah 20. Disuruhnya cuma ngepel halaman depan, ya sudah saya cuma ngepel halaman depan. Disuruhnya cuma ngebersihin sarang laba-laba yang di gudang, ya sudah cuma itu yang saya bersihkan. Sarang laba-laba di tempat lain, bukan tugas saya. Kan tugas saya cuma membersihkan sarang laba-laba di gudang. Kan ibu kan bapak nggak nyuruh saya untuk di kamar mandi. Nah, itu kewajiban minimum. Job desk bicara tentang kewajiban minimum. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ekspektasi? Ekspektasi bicara tentang sesuatu yang tidak tertulis, yang tidak ada di job desk. Tapi kalau kita lakukan lebih dari job desk, nah di situ Anda punya nilai tambah. Kemarin ada satu karyawan yang sudah resign, datang ke toko, terus saya bilang dia sudah melamar ke satu perusahaan di satu kota. Dia bilang, ya Pak, saya jadi operator di sana. Saya cuma pesan sama dia, nanti kamu kerja, bosmu nyuruh apa? Nyuruh melakukan 5, lakukan 10. Bosmu, pimpinanmu menyuruh melakukan 10, kerjakan 20. Jangan ngitung rugi dong Pak. Sementara pekerjaan saya dengan pekerjaan teman saya, pekerjaannya sama, dia 10, saya 20, gajinya sama, saya rugi dong Pak. Nah, kalau ada pola pikir kayak gitu, pantas orang itu mentalnya nggak bisa berkembang. Maaf, dalam bahasa saya, itu mental miskin. Rugi dong. Dia 10, saya 20, gaji sama. Saya rugi dong, yang 10 nggak dibayar. Nah, orang cuma ngitung dibayar, oh nggak dibayar, ya sudah saya nggak mau deh. Saya hanya menjalankan job desk aja deh, kewajiban minimum saja deh. Saya nggak mau yang lain. Nah, ekspektasi artinya lakukan lebih dari yang diharapkan. Kalau memang teman-teman bisa lebih dari yang sekarang bisa dilakukan, lakukan. Karena di situ akan muncul nilai tambah. Selisih antara kewajiban minimum yang dipersyaratkan dengan hasil yang Anda dapatkan. Jadi kalau kewajibannya hanya segini, lakukan lebih. Please sekali lagi,
Jangan ngomong, Pak rugi dong Pak. Gaji saya sama dengan yang teman saya yang pekerjaannya segini, saya segini tapi nggak dibayar kelebihannya. Ya sudah, kalau seperti itu artinya orang itu tidak mau melakukan lebih dari yang sebetulnya dia mampu. Otomatis dia nggak punya nilai tambah. Orang nggak bisa lihat, oh dia nggak bisa lebih dari ini kok, ya sudah di situ aja terus selamanya. Jadi bersyukur ketika teman-teman di sini ada yang dipilih untuk jadi JS, jadi SPV, ada yang disuruh magang. Artinya teman-teman punya kesempatan untuk mengerjakan sesuatu lebih dari yang diharapkan. Tapi dengan syarat kualitasnya harus bagus. Jangan cuma asal mengerjakan. Nah, gitu cara menambahkan nilai tambah untuk kehidupan masing-masing. Saya pernah ngasih contoh. Mau nggak saya punya ballpoint seperti ini, saya jual 1 juta. Saya rasa nggak akan ada yang mau beli. Karena nggak tahu nih, di luaran paling harga berapa puluh ribu lah. Kenapa nggak mau beli? Ya sama kok. Saya tidak butuh ballpoint itu. Kenapa nggak butuh? Karena job desk-nya sudah ada. Saya punya kok satu yang serupa, yang mirip. Nah, ekspektasinya apa ketika Anda mau membeli ballpoint saya 1 juta? Tentunya kan ada harapan lebih. Nah, biar Anda mau membeli, artinya saya harus punya nilai tambah di sini. Teman-teman, Bapak Ibu, tahu nggak? Kalau Anda pakai bolpen ini untuk nulis selama 5 menit, kecantikan Anda, kegantengan Anda nambah 20%. Mungkin mau? Bisa nggak seperti itu? Kasih nilai tambah. Artinya sebagai di posisi apapun ya, sebagai JS, SPV ataupun yang lagi magang, ada nggak sesuatu yang bisa saya kasih lebih? Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan ngitung, Pak, rugi Pak saya. Saya ngerjakan lebih dari teman-teman saya yang sama posisinya, tapi gaji sama. Ya sudah, kalau memang keberatan, lakukan saja kewajiban minimum, job desk. Tidak usah melebihi ekspektasi, nggak usah. Ya nanti kehidupan orang itu di kemudian hari pun ya minimum saja sudah. Batas minimum saja. Nggak bisa lebih. Nah itu. Jadi ajarkan juga teman-teman di siap cabang, besok di briefing, sampaikan nilai tambahmu apa. Gimana cara membuat Anda punya nilai tambah. SA, ya SA kalau sekedar membersihkan akrilik ya gampang. Jangan cuma membersihkan di counternya saja. Misalkan counter saya udah beres nih, tapi counter sebelah belum beres. Kelihatannya kok agak lambat ya, bantuin. Jangan mikir, rugi dong. Dia kerja cuma sedikit, gaji sama. Ingat loh, kita sedang melatih mental. Kita sedang memberikan nilai tambah buat diri sendiri. Jadi jangan pernah ngitung rugi dong, dia bantuin. Nanti dia kalau keterusan gimana? Ya kalau keterusan itu urusan dia. Tugas Anda adalah memberikan yang terbaik buat orang lain, minimal buat diri sendiri. Jadi di situ bisa muncul nilai tambah saya apa sih? Ya, semoga ini bisa dipahami perbedaan antara job desk, ekspektasi dengan nilai tambah. Nah, tolong cek masing-masing. Saya punya nilai tambah nggak? Kalau belum, cek. Kenapa belum ya? Nilai tambah saya sebagai seorang pemimpin di satu cabang, dibandingkan dengan saya yang dulu, apa yang berubah? Bisa nggak saya dengan kemampuan saya saat ini, dengan job desk saya saat ini, saya melakukan segala sesuatunya lebih dari yang diharapkan oleh perusahaan? Bisa nggak saya lakukan itu? Nah, itu harus bisa Anda jawab. Kalau memang belum bisa, cek lagi. Apa yang kurang ya dari saya ya? Apa yang belum saya lakukan ya? Nah, di situ mulai cari apa yang bisa membuat Anda bisa, potensi teman-teman bisa lebih dari yang sekarang ini dilakukan. Ya, terutama saya pesan sekali buat yang sedang magang. Buat yang sedang magang, sekalipun mungkin Anda tidak dapat kesempatan untuk jadi pemimpin di Donatello, mungkin. Tapi setidaknya di tempat lain nanti, di satu tempat, Anda bisa jadi seorang pemimpin di sana. Jadi, waktu melamar ke perusahaan lain, Anda punya nilai tambah. Ya, bukan pindah pekerjaan hanya cari gaji. Pindahlah ketika Anda merasa, aduh di sini potensi saya mentok nih. Padahal masih banyak potensi yang harus saya keluarkan, tapi nggak ada kesempatan atau kurang kesempatan. Udah nyari kesempatan di sini, masih belum bisa. Ya sudah,
monggo cari tempat lain. Tapi pastikan nilai tambah itu Anda bawa dulu. Makanya pesankan ke karyawan buat yang mau keluar, boleh, nggak apa-apa mereka mau resign, mau keluar boleh. Tapi pastikan mereka sudah punya nilai tambah belum? Kualitas mereka layak dijual nggak untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan Donatello. Nah, di sini tempat belajar. Ya, teman-teman juga belajar di sini. Nah, tantangan kepemimpinan. Pertama, ketakutan. Ada nggak di sini yang takut untuk menghadapi bawahannya? Takut nggak populer, takut dibenci, takut kalau saya ambil keputusan seperti ini nanti ada yang nggak suka, terus saya diomongin oleh orang lain, oleh karyawan di belakang saya. Takut kalau misalkan saya nggak bisa mimpin orang itu, takut karena dia lebih lama masa kerjanya dan saya usia jauh lebih muda. Nah, ketakutan-ketakutan ini yang akan membuat Anda mati kutu, yang membuat pemimpin nggak bisa maksimal. Dan yang cukup banyak adalah takut diomongin. Takut kalau saya bertindak ini, takut kalau saya tegas, saya nggak populer. Takut kalau saya dimusuhin. Takut kalau nanti ada kubu-kubu di belakang sana yang ngomongin saya di belakang saya. Nah, ada nggak ketakutan-ketakutan seperti itu? Kalau ada, ubah. Karena sebagai seorang pemimpin, Anda nggak boleh takut. Sebagai seorang pemimpin, Anda justru harus menunjukkan, oke, apapun yang saya putuskan, sekalipun ada yang nggak suka, nggak apa-apa. Saya nggak akan mundur. Ketakutan termasuk nggak apa-apa. Orang mau ngomongin saya, silahkan. Monggo, mangga. Nggak apa-apa, ngomongin saya nggak apa-apa. Nggak perlu takut. Kalau dinilai jelek bagaimana? Nggak apa-apa, itu kan penilaian mereka. Yang membuat kehidupan kita jelek bukan penilaian orang lain loh, tolong ingat. Karena kita sendiri nganggap diri sendiri, oh iya ya, saya memang begitu ya. Kata si A sih saya nggak bisa begini, kata si B apalagi saya nggak bisa begini. Terus kita nurut. Bukan itu yang membuat Anda berharga. Bukan itu yang membuat nilai siapa diri Anda, bukan itu. Tapi saya menilai diri saya sendiri sebagai orang seperti apa sih? Penilaian orang lain kalau memang positif boleh dengarkan, tapi kalau negatif lupakan. Nah, pertama ketakutan. Coba cek apa sih yang ditakutkan. Kedua, impulsif. Nanti ada penjelasannya. Di form yang sudah di print itu ada penjelasan di bawahnya. Impulsif itu melakukan sesuatu dengan cepat tanpa memikirkan konsekuensinya. Putusin dulu. Udah, itu ya, yang penting jalan dulu. Masalah jatuh itu gimana nanti. Ngomong dulu. Yang mana gimana nanti. Ambil dulu keputusan. Kita nggak mikir. Resikonya gimana nanti. Pemimpin tidak boleh impulsif. Pemimpin harus benar-benar sabar, harus benar-benar oke, saya harus ngapain ya? Kira-kira keputusan saya ini kalau saya ambil sekarang, oke nggak ya? Impulsif juga bicara tentang ketidaksabaran. Oh nanti aja lah. Atau contohnya misalkan dikasih tugas 10, dikasih tugas 5 lah, 5 untuk 1 minggu. Terus udah nanti aja. Nah begitu udah mepet, kita kerjakan semuanya dengan buru-buru. Nah itu ada impulsif, kita nggak memikirkan dampaknya apa sih. Kualitasnya apakah memang bagus nggak kalau saya kerjakan dengan cara seperti itu. Tantangan ketiga, cemburu. Kalau ada yang sedang magang, jangan mikir nanti kalau yang lebih bagus gimana dari saya. Atau misalkan ada JS, ada FPV. Salah satu JS-nya mungkin lagi diajak ngomong sama seseorang. Terus Anda sebagai seorang SPV atau seorang JS, waktu partner itu diajak ngomong oleh orang lain, terus mulai mikir, ini ngomongin saya nggak ya? Kira-kira gimana ya? Suka nggak sama saya ya? Dan atau mikir, kenapa sih si ini si A, si B, si C kok deketnya sama partner saya, kok nggak sama saya sih? Bahaya loh kalau pemimpin itu cemburuan. Orang kalau cemburuan, orang cemburu karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan yang dibandingkan apa? Biasanya waktu kita membandingkan, yang dibandingkan adalah kekurangan saya
dengan kelebihan orang lain. Kenapa ya orang lain, kenapa ya si A kok begitu dekat sama anak-anak? Kenapa kok saya enggak ya? Nah, di situ muncul kecemburuan. Nah, tolong cek, ada nggak orang-orang di sekitar Bapak Ibu yang Anda cemburui? Takut tersaingi, aduh kok karyawan saya lebih dekat ke JS-nya ya? Kok ke saya agak kaku ya? Kok nggak mau ngomong ya sama saya ya? Kok agak menjauh ya? Kok segala macam, segala sesuatu ngomongnya pasti sama JS saya ya? Kok nggak sama saya sebagai pimpinan tertinggi di sini? Nah, itu bibit cemburu. Hati-hati. Pemimpin tidak boleh cemburuan. Keempat, tantangan pemimpin pemarah. Yang pernah saya dengar, dulu katanya pemimpin-pemimpin zaman dulu, ya zaman-zaman jahiliyah, kadang suka ngebentak, suka marah-marah, pernah fisik juga, lah ngejewer lah, segala macam. Nah, tolong cek, apa yang buat Anda marah? Waktu nyuruh seseorang, waktu nyuruh anak buah, waktu menyuruh karyawan melakukan sesuatu dan tidak dijalankan, perlu nggak saya marah? Kenapa saya harus marah-marah? Dan marah-marah itu tidak harus dengan mata melotot, dengan suara keras, dengan bentak-bentak, dengan gebrak-gebrak meja, ya dengan semuanya tegang. Nggak perlu seperti itu marah-marah. Marah bisa dengan bahasa yang santun. Marah, teman-teman bisa marah dengan cara saya bicara. Ya, di satu kota ada yang pernah lihat saya marah dengan cara seperti ini. Ada. Bisa nggak marah dengan kayak gini? Dengan muka tetap senyum? Bisa, harusnya bisa. Jadi nggak perlu marah. Marah boleh, tapi marahlah pada tempatnya. Dan kalaupun Anda mau marah, marahlah sama kelakuannya, sama sikapnya, sama cara ngomongnya. Bukan sama orangnya. Bukan terus ngecap orang itu, orang ini memang nakal, orang ini memang kurang ajar, orang ini memang nggak bisa diatur. Bukan orangnya loh, ingat loh. Kalau mau marah, kalau mau negur seseorang, jangan negur pribadinya. Tegur kelakuannya. Kenapa sih kamu kalau kerja kok males-malesan? Jangan ngomong, kenapa sih kamu kok males? Beda loh. Kenapa sih kamu marah-marah terus? Kalimat kedua, kenapa sih kamu jadi orang kok pemarah? Beda loh. Ya, jadi jangan menyasar orangnya, tapi kelakuannya, cara ngomongnya, sikapnya yang menurut Anda, oh kamu harus berubah. Kenapa harus berubah? Jelasin. Dan biar dia mau berubah gimana? Balik lagi, sudah jadi sahabat belum? Sudah mendengarkan keluh kesah mereka belum? Sudah bisa membuat mereka, terpengaruh belum dengan kehadiran Anda? Tantangan berikutnya, tidak berani menghadapi kenyataan. Banyak orang yang lari dari kenyataan. AM-nya datang, aduh menghindar. Kalau bisa jangan ketemu deh, takut ditegur. Nah, ketemu siapa? Ada tamu dari instansi tertentu, aduh jangan saya deh, saya nggak bisa ngomong. Ada karyawan senior, belagu, banyak tingkah. Panggil dong, aduh saya nggak bisa ngomong. Nah, saya takut kalau omongan saya nyindir, saya takut kalau omongan saya nyakitin dia. Bukan itu sebetulnya. Tapi ketika Anda tidak berani menghadapi kenyataan, sebetulnya takutnya adalah saya tidak siap kalau nanti dibentak. Saya nggak siap menghadapi respon dia. Karena saya nggak tahu respon dia akan seperti apa, jadi saya takut. Gimana kalau dia marah? Gimana kalau dia nyinyir? Gimana kalau dia membentak saya? Akhirnya lari, tidak berani menghadapi kenyataan. Dan otomatis orang yang seperti itu tidak beda dengan penipu. Penipu kita nggak bicara tentang orang-orang yang korupsi, bukan. Penipu tidak bicara orang-orang yang pencopet, yang suka nilep duit orang, enggak. Tapi nipu memanipulasi situasi untuk menguntungkan diri sendiri. Yang ngomong sesuatu, padahal mungkin bukan itu situasi yang terjadi, tapi kita ngomong biar orang itu nurut sama saya. Nah, itu manipulasi. Melakukan penipuan secara halus agar orang itu mau nurut dan sebagainya. Nah, ini tantangan yang harus Anda cek di form yang sudah dibagikan. Nanti setelah sesi ini selesai,
Coba deh masing-masing isi. Saya takut terhadap apa? Takut terhadap AM, takut terhadap karyawan yang lebih senior dari saya, yang lebih tua usianya. Takut kepada karyawan yang masa kerjanya lebih lama dari saya. Takut kalau ngomong nyakitin orang. Takut misalkan, aduh, jangan saya mimpin briefing deh. Saya kalau mimpin briefing saya nggak bisa ngomong. Bukan nggak bisa ngomong, tapi karena sebetulnya takut kalau nanti responnya tidak seperti yang saya harapkan. Kemarin yang suami itu ya, dia bilang gini, Pak, Bapak sebetulnya bukan nggak bisa ngomong loh Pak. Orang itu, si suami itu pengacara pekerjaannya, yang otomatis dia sering ketemu dengan jaksa, dengan hakim, sidang, berjam-jam, berhari-hari, dia membela kasus kliennya, dia bisa ngomong panjang lebar. Tapi dia alasannya apa? Alasan, Bapak kenapa nggak pernah komunikasi sama istri? Aduh, saya nggak komunikatif orangnya. Pak, kalau Bapak nggak komunikatif, kenapa Bapak jadi pengacara? Ya juga ya. Dia baru mikir. Nah, kadang-kadang takut dengan kita nggak siap menghadapi respon orang itu. Ya, terus impulsif. Di bawah ada penjelasannya. Impulsif adalah kondisi saat seseorang mendapatkan dorongan untuk melakukan sebuah tindakan tanpa memikirkan konsekuensinya. Impulsif. Jadi impulsif dalam hal apa? Belanja misalkan. Aduh, saya kalau melihat ada tulisan DIFCONTU itu saya nggak tahan. Kalau saya melihat barang-barang yang saleh-saleh itu 70% sale, aduh saya nggak tahan. Itu impulsif. Termasuk impulsif dalam hal pemarah. Tadi tantangan pemimpinan. Pemarah. Baru ngomong dikit tersinggung. Baru ngomong apa dikit marah. Nah, itu contoh impulsif. Dalam hal apa ada impulsif? Dalam hal apa ada tidak sabaran, cepat terkuras emosinya. Waktu nyuruh orang itu nggak nurut, apakah cepat marah? Atau apa? Nah, mari tolong ditulis. Cemburu sama siapa? Apakah sama bawahan? Atau sama teman satu posisi? Atau sama siapa? Kenapa saya cemburu? Apa yang membuat Anda cemburu dengan orang itu? Oh, saya takut kalau nanti dia begini, dia begitu. Balik lagi ketakutan. Pemarah. Hal apa yang paling sering membuat Anda marah? Nah, tolong tuliskan di situ. Saya pemarah karena apa? Karena orang nggak nurut omongan saya. Pemarah karena saya merasa diabaikan kalau saya ngomong orang nggak ngeliatin saya. Pemarah karena saya kalau misalkan ngasih perintah orang lain pada mengabaikan, jadi saya marah. Tulis pemarahnya karena apa? Pemarah karena orang itu waktu saya suruh dia ngomongnya nggak enak. Mari tolong cuciin karpet ya. Sudah sendiri. Marah. Nah, kenapa harus marah dengan kalimat jawaban seperti itu? Nah, itu tolong dicek, ditulis. Sebentar. Terus yang kelima, tidak berani menghadapi kenyataan. Kenyataan seperti apa yang paling sering Anda hindari? Ketemu orang, mimpin briefing, bacain cerita. Kan biasa setiap Sabtu Minggu ada cerita motivasi. Apakah itu? Saya nggak siap. Saya takut kalau balik lagi. Sebetulnya dari 6 tantangan ini dasarnya adalah takut. Tidak berani menghadapi kenyataan. Itu takut. Takut kalau apa? Ya nggak tahu. Takut kalau saya bacain cerita motivasi di briefing Sabtu Minggu, kemudian nggak ada respon. Kemudian setelah saya baca, mereka diem semua. Terus kemudian mulai menilai diri sendiri, oh saya gagal ya, saya nggak berhasil, saya tidak bisa cerita dengan baik. Nah, di situ kemudian mundur. Jangan saya deh yang ngomong deh. Mulai nanti alasannya, aduh lagi serak, aduh lagi batuk, aduh saya kalau ngomong nggak jelas. Padahal dia sedang menghindari kenyataan. Nah, apa yang teman-teman hindari dari kenyataan? Bisa di pekerjaan, bisa dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak dikumpulkan. Ya, saya juga tidak akan cek. Tapi minimal ini bisa menjadi bahan evaluasi diri sendiri. Saya takut terhadap apa sih?
Saya impulsifnya, saya nggak sabarannya dalam hal apa sih? Saya cemburunya karena apa sih? Kenapa sih gitu juga saya harus cemburu sih? Sama adik, sama kakak mungkin. Ya kenapa saya harus marah sih kalau dia responnya kayak gitu sih? Kenapa saya nggak berani menghadapi omongan orang itu? Kenapa saya nggak berani ketemu sama orang itu? Nah penipu rasanya sih nggak ya, mungkin mungkin nggak lah nipu. Tapi minimal gini, ada nggak kita menipu diri sendiri? Contohnya tadi, saya nggak siap. Saya takut kalau saya ngomong cerita motivasi di briefing, kemudian nggak ada tanggapan. Nah, saya nggak siap tuh. Kemudian menipu diri sendiri, manipulasi dengan cara ngomong ke atasannya, Bu, jangan saya, Bu. Kan kemarin udah. Atau alasan lain, aduh, panjang banget. Aduh, bingung. Nah, silakan nanti ini diisi masing-masing di rumah. Terus cek nanti di sesi akhir ada form yang kedua tentang perubahan. Dan nanti akan kita bahas. Terus, kepemimpinan bukan tentang posisi. Kepemimpinan tidak bicara saya SPV loh, saya JS loh, saya manajer loh, saya direktur loh. Kepemimpinan bicara tentang disposisi. Bisa nggak Anda memberikan delegasi kepada orang lain? Bisa nggak ketika menghadapi sebuah masalah, tanggapan Anda positif? Tidak pemarah. Bisa nggak ketika menghadapi teguran dari atasan, teguran dari AM, teguran dari Pak Bing Baryanto misalkan, dari siapapun itu, sikap hati saya benar. Bisa nggak ketika saya dikasih target, mepet, harus rotasi, harus muta apa segala macam, dan waktunya mepet, bisa nggak saya menanggapi itu dengan tenang, dengan sikap yang positif? Nah, tinggal bisakah Anda melakukan disposisi? Tolong bantuin ya teman-teman, nanti kita hari Sabtu tolong lembur ya, karena ada rotasian barang sekian puluh ribu. Ya, jadi bukan tentang posisi. Pemimpin juga tidak bicara tentang usia, tapi bicara tentang sikap. Sikap Anda sebagai seorang pemimpin itu bagaimana? Pemarah nggak? Cemburuan nggak? Berani nggak menghadapi kenyataan? Bukan tentang usia. Jadi sekalipun gini, paling gampang gini, yang sudah punya anak, ya anak di bawah 10 tahun misalkan, kan ada taman bermain, atau lagi kumpul sama sepupu-sepupunya, main bareng. Anda akan gampang cari ini bibit pemimpin masa depan. Dari mana? Dilihat dari waktu ada 5 orang anak misalkan, 5 orang anak ini selalu nurut sama si satu orang anak ini. Yuk main petak umpet yuk, ayo main petak umpet. Terus udah sekian menit, ada bosan, yuk main kartu, ayo main kartu, ayo main kartu. Yang mengarahkan satu orang ini. Nah cek, waktu anak kumpul sama sepupu-sepupunya, adakah sepupu atau mungkin anak bapak ibu sendiri yang seperti itu? Aduh main kartu bosan, yuk main tidur-tiduran bareng. Yuk main rujak-rujakan yuk. Selalu orang ini yang ngajakin. Selalu anak ini yang membawa perubahan. Nah itu potensi, itu bibit kepemimpinan. Jadi pemimpin bukan bicara tentang usia. Loh kan saya udah umur 40, pemimpin dong harusnya. Enggak juga. Karena kenyataannya banyak orang di usia 40-50 masih nggak harus memimpin diri sendiri. Tadi banyak ketakutan yang banyak tantangan itu, ketakutan, pemarah, cemburu dan sebagainya. Tapi balik lagi ke sikap. Saya di usia segini, sikap saya sebagai seorang pemimpin seperti apa ya? Takut nggak saya waktu ada AM datang? Takut nggak waktu ada kunjungan HR datang? Takut nggak ketika ada si ini datang? Ada nggak ketakutan itu? Dan waktu ada ketakutan itu biasanya efeknya kemana? Nggak berani hadapi kenyataan. Terus melakukan penipuan-penipuan secara halus. Alasan dan segala macam. Jadi leadership bicara tentang tindakan, bukan posisi. Nah tindakan Anda sebagai seorang pemimpin apa?
cabang yang teman-teman pimpin. Bisa nggak membawa perubahan? Coba cek juga ya. Setelah sekian tahun memimpin di cabang yang teman-teman pimpin, adakah perubahan signifikan yang sudah Anda buat? Adakah perubahan cara kerja di karyawan yang sudah bisa Anda lakukan? Kalau belum, ayo mulai action. Untuk action perlu ada tindakan, perlu ada tujuan. Visinya apa nih? Makanya komunikasikan dengan partner. Partner, yuk ngobrol yuk. Kita sekian tahun kerjasama bareng. Sebagai partner, saya bawaan, ada atasan saya. Kok kelihatannya karyawan kita belum maksimal ya? Yuk kita lakukan sesuatu yuk. Nah, garap. Bikin pelatihan simple atau kalau butuh materi silakan hubungi kami di pusat. Hubungi saya, hubungi AM, masing-masing, hubungi Pak Dery. Silakan minta. Intinya Anda harus bertindak. Nggak cukup dengan sekedar menjalankan rutinitas A sampai Z setiap hari dari pagi sampai sore pulang sepanjang hari sekian minggu sekian tahun diulang terus. Prinsipnya Anda harus punya visi tadi di awal, tujuan komponen kepemimpinan punya nggak visi yang menggerakkan Anda. Anda kalau nggak punya visi, nggak akan jalan kemana-mana. Si istri yang saya lagi konseling itu, dia bilang begini, saya tanya, Bu, suaminya juga sama, saya tanya kemarin, Pak, Bu, apa sih yang membuat Anda mau terbuka seperti ini? Jawaban dia, saya ingin jadi pribadi yang lebih baik. Nggak jelas. Saya ngomong, Bu, maaf Pak, maaf nggak jelas. Yang lebih baik itu seperti apa? Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa jawab. Karena dia hanya tahu gambaran besarnya saja, dia nggak coba detail yang lebih baik seperti apa ya. Oh, lebih baik cara saya ngomong ke pasangan, cara saya minta tolong ke pasangan, cara saya memperlakukan pasangan, seperti apa, perlakuan seperti apa, omongan seperti apa, sikap seperti apa. Nah, itu teman-teman harus jelas ketika akan merumuskan visi perubahan untuk cabang yang Anda pimpin. Itu actionnya di situ. Jadi, percuma kalau punya posisi, kalau tidak berfungsi. Intinya adalah sebagai pemimpin bisa nggak berfungsi maksimal, membawa perubahan. Syukur-syukur di era kepemimpinan teman-teman di sini banyak kader-kader yang siap untuk menggantikan Anda suatu saat. Banyak potensi leader yang siap untuk dipanen suatu saat. Nah, coba mulai pikirkan itu. Dan jangan cemburuan. Aduh, nanti kalau saya ngajarin dia lebih bagus dari saya gimana? Nanti terus saya tersingkirkan gimana? Bukan ketakutan itu. Bagus kalau memang dia bisa lebih bagus dari teman-teman. Oke, menurut saya. Itu kan salah satu keberhasilan Anda sebagai seorang pemimpin. Yang jangan takut dikalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Anda tanpa seizin Anda. Jadi kalau Anda ngajarin orang lain, terus kemudian dia lebih bagus, kita yang nggak mau belajar untuk naik lagi, ya kita kalah. Makanya perlu untuk kita belajar setiap saat. Itu kenapa saya cerewet setiap kali keliling, ayo baca, ayo belajar. Di grup pun saya cerewet banget. Buat apa sih? Buat Anda naik level. Sehingga waktu ngajarin orang, waktu mendidik orang, waktu mengkader orang, itu mudah melakukannya. Dan bisa mengenal orang tadi, poin slide ketiga, jadi sahabat, jadi pendengar yang baik. Akan lebih mudah untuk mempengaruhi mereka ketika Anda sudah mendapatkan hati mereka. Akan lebih mudah. Ya. Nah, pemimpin selalu bicara perubahan yang lebih baik. Cek, saya sudah punya visi untuk perubahan yang lebih baik nggak? Saya sudah punya tujuan nggak dalam memimpin? Atau hanya sekedar ya pagi setoran, terus ngitung artikel, cek artikel dan sebagainya, cek uang kas dan sebagainya, bikin laporan dan sebagainya, selesai, tutup kasir. Apakah hanya seperti itu? Atau punya nggak target setiap minggu misalkan? Oke, minggu ini saya harus lebih baik. Dalam hal apa lebih baiknya? Dalam hal bekerja seperti apa yang lebih baiknya? Lebih giat, kenapa harus lebih giat? Alasannya apa? Jangan cuma berhenti di titik how, gimana nih caranya lebih baik nih? Oh, bekerja lebih semangat. Bagus, lebih semangat. Tapi yang perlu ditanyakan why? Kenapa harus lebih semangat?
Emang kalau nggak semangat gimana? Kalau semangat gimana efeknya? Nah, kalau teman-teman sudah bisa menemukan why-nya, mengapanya, kenapa sih saya harus lebih semangat? Kenapa sih saya harus berubah? Itu cara untuk caranya jauh akan lebih mudah. Jadi mulai fokus pada perubahan. Mulai fokus sebagai pemimpin, bicara selalu perubahan yang lebih baik. Perubahan seperti apa? Rumuskan sama tim, rumuskan sama partnernya, rumuskan sama karyawan di toko masing-masing. Yuk karyawan teman-teman, apa yang bisa saya bantu agar kalian ketika kerja di Donatello kalian jadi lebih baik? Ayo bantu saya, biar saya bisa bantu Anda. Nah, terbuka seperti itu, jadi sahabat. Dan ketika pemimpin tidak bertumbuh, maka Anda akan menghalangi orang yang di bawah untuk bertumbuh. Pemimpin yang baperan akan membuat karyawan yang Anda pimpin, mereka nggak respect. Anda pengen karyawan, kamu jangan baperan dong, jangan marah-marah dong. Tapi kitanya sendiri sebagai pemimpin marah-marah, baperan, nggak berani menghadapi kenyataan. Nah, jadi kalau kita yang nggak bertumbuh, bawahan yang Anda pimpin juga tidak akan bertumbuh. Jadi kunci perubahan dari sebuah cabang, dari sebuah tim adalah atasannya dulu bertumbuh. Bawahan baru akan ngikutin atasan. Tadi, Anda harus jadi leader, bukan bos. Jangan hanya pakai kemauan sendiri loh. Emang saya kayak gini kok cara ngomongnya. Emang muka saya begini kok. Kamu dong supaya berubah. Kita yang harus bertumbuh. Makanya tadi di slide sebelumnya, fokus pemimpin adalah pada perubahan yang lebih baik. Nah, ketika Anda fokus pada perubahan, Anda akan bertumbuh. Nah, tinggal dirumuskan perubahan seperti apa nih? Pertumbuhan seperti apa yang harus saya capai? Cukup? Nggak cukup. Kenapa saya harus bertumbuh? Kenapa saya harus berkembang? Kenapa saya harus berubah? Dan kalau Anda tidak berubah dan nggak tahu alasan untuk berubah, kalaupun ada perubahan, nggak bisa dilakukan dengan maksimal. Hasilnya tidak signifikan. Hasilnya nggak akan maksimal. Nah, jadi selalu cek pada diri sendiri, saya sudah berubah belum? Ada nggak ketakutan tadi, tantangan kepemimpinan? Ada 7 tadi. Maka nanti tolong diisi sedetail mungkin. Dan terus fokusnya adalah, oke, saya harus lebih baik ya, saya harus berubah ya, saya harus bertumbuh ya. Gimana caranya ya? Nah, setelah caranya akan lebih mudah ketemu ketika Anda sudah tahu alasan. Kenapa saya harus berubah? Kenapa? Aku tahu dengan seperti ini sudah oke kok. Kenapa harus jadi lebih baik? Nah, selama Anda tidak ketemu alasan why-nya itu, kenapanya itu nggak ketemu, sulit untuk bisa berubah. Karena Anda nggak tahu visi, nggak tahu kenapa saya harus berubah. Ya. Nah, nyambung yang tadi, form yang pertama tadi, silakan tulis perubahan apa yang akan saya lakukan. Dan kenapa saya harus itu? Kenapa harus itu yang harus saya ubah? Cara ngomong, Pak. Oke, kenapa harus cara ngomong yang berubah? Ya, biar lebih lancar. Kenapa harus lebih lancar? Ya, kalau lebih lancar kan enak ngomong di depan umum. Emang kalau enak ngomong di depan umum, terus kenapa? Alasannya apa? Kenapa fokusnya pengen lebih enak ngomong di depan umum? Ya, kan kalau saya udah ngomong di depan umum lebih lancar di briefing, mungkin saya nanti suatu saat jadi pembicara di luar. Nah, kan alasannya jelas. Jangka panjang, ada visi jangka panjang. Oh, saya harus menguasai tentang keuangan. Kenapa harus menguasai keuangan? Ya, karena saya boros. Loh, emang kenapa boros? Ya, suka belanja barang-barang yang nggak penting. Loh, saya kan tetap akan tanya, kenapa Anda suka belanja barang yang nggak penting? Ya, nggak tahu, Pak. Pengen aja. Anda harus ketemu kenapa senang belanja barang nggak penting. Selama alasan itu nggak ketemu, akarnya nggak ketemu, Anda mau menabung seberapa banyak pun akan habis. Karena orang impulsif buat belanja. Orang itu senang belanja tanpa alasan yang jelas. Kalau nggak tahu alasannya, akarnya kenapa saya senang belanja sih? Anda nggak akan berubah. Ada satu karyawan yang pernah saya konsul di satu kota. Dia bilang, Pak, saya senang gini, kan dia ada masalah dengan pasangannya. Dia punya masalah dengan pasangannya dan nggak beres. Akhirnya yang dilakukan adalah dia belanja.
Hampir seminggu sekali dia ke mall lah, ke toko lah, belanja sesuatu lah. Yang nggak penting sebetulnya. Nah, kenapa dia belanja? Dia sedang lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan saya punya masalah dengan pasangan loh di rumah. Karena hubungan kami tidak harmonis, jadi saya mencari kepuasan dengan cara belanja. Belanja, senang, happy, happy. Lupa lari dari kenyataan bahwa kamu punya masalah yang harus kamu beresin di rumah. Dia larinya ke situ belanja. Nah, ada nggak yang hobinya belanja tanpa arah yang jelas? Belanja, apalagi banyak banyak pria maupun wanita yang saleh, ya banyak perempuan dan wanita yang modis-modis juga banyak kan, modal-modal diskon, yang ada saleh 70%, midnight sale, belanja, padahal nggak penting, nggak butuh-butuh amat, duitnya habis. Dan bingung juga kenapa saya belanja ya, kan padahal memang saya pengen nabung. Nah, itu kemungkinan ada hal yang harus diberesin. Jadi 3 hal ini perubahan, saya minta 3 saja, apa perubahan yang ingin Anda lakukan. Dan tanya pada diri sendiri, kenapa ini yang harus saya ubah? Kenapa percaya diri yang harus saya ubah? Ya saya nggak pede, ya kenapa nggak pede? Ya saya malu, kenapa malu? Takut kalau ngomong, kenapa takut kalau ngomong? Nah, kadang-kadang bingung, ya takut kenapa ya? Takut dinilai. Kenapa takut dinilai? Intinya mungkin takut ditolak. Tapi alasan lapisan itu banyak banget. Jadi seperti bawang, ya Anda harus kupas satu-satu sampai ketemu umbinya di dalamnya. Kenapa sih saya nggak berani ngomong? Oh, saya dulu sejak kecil sama orang tua saya setiap kali mau ngomong, kamu diem aja anak kecil, gak usah ikut-ikutan. Kesimpan. Dan itu ketutup sama lapisan-lapisan yang cukup banyak. Akhirnya dia nggak tahu lagi kenapa saya nggak berani ngomong ya. Alasan yang paling gampang disampaikan adalah saya nggak pede, saya nggak pandai berbicara di depan umum. Nah itu makanya harus cek satu-satu, cek benar-benar. Oke, ini perubahan. Silakan nanti setelah selesai ini pulang, saya minta teman-teman serius, ayo mulai serius mengisi 2 form ini. Ini tidak dikumpulkan. Dan saya juga tidak akan minta ke teman-teman, ayo kumpulin ke saya. Saya akan cek satu persatu. Enggak. Tapi kalau ada yang mau dikonsulkan, mau ditanyakan, mangga, silakan. Tanyakan ke saya. Atau ke Pak Dery boleh. Atau ke AM-nya boleh, AM masing-masing. Intinya Anda harus terbuka. Harus mau berubah. Nah, ada sebuah film. Kita nonton dulu sebentar. Jadi film ini pidato sih sebetulnya, bukan film. Pidato tentang seseorang yang bilang, kalau Anda ingin mengubah dunia, lakukan dari hal yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu apa? Kita lihat dulu sebentar. Sebentar, sorry.
wait. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi apa tadi yang harus dilakukan untuk mengubah dunia? Jangan berpikir untuk mengubah dunia sebelum bisa merapikan dulu tempat tidur. Ya, artinya tadi juga dikatakan orang itu waktu dia masih jadi perwira, atasannya selalu ngecek, rapi nggak nih kasurnya, bersih nggak, lipatannya oke nggak, dan sebagainya. Nah, sebelum mengubah orang lain, sebelum mengubah karyawan, sebelum mengubah cara kerja dan sebagainya, ubah dulu diri sendiri. Ya, lakukan dulu apa yang bisa saya lakukan dari hal yang paling kecil. Misalkan dari cara negur, misalkan dari cara ngomong, terima kasih ya sudah bantuin saya. Terima kasih ya kamu sudah bekerja dengan baik. Itu hal kecil. Ada satu video atlet basket ataupun atlet atletik. Tindakan kecil yang dia lakukan itu bisa membuat kan biasa kan ada orang bellboy misalkan, orang anak yang suka ngambil bola dan sebagainya, itu cuman tos. Biasanya ada petugas-petugas yang anak-anak muda gitulah ya, yang di pinggir lapangan dan sebagainya. Dia berdiri, terus si atlet ini menghampiri, dia cuma tos aja, kasih gini, tos, dan setelah selesai tos, anak itu tersenyum. Nah itu tindakan kecil. Mulai besok pagi, mulai hari ini, nanti pulang malam, kalau perlu, mau satu-satu silakan. Bilang, makasih ya udah bantuin hari ini, terima kasih ya kalian sudah bekerja luar biasa. Nggak usah peduli, mereka akan ngomong, ibu lebay, bapak lebay, padahal nggak ada apa-apa kok, nggak apa-apa. Karena tujuan Anda melakukan itu adalah saya harus berubah. Mereka mau berubah silakan, nggak berubah nggak apa-apa. Tapi fokusnya ucapan terima kasih. Besok misalkan ada karyawan yang datang paling pagi, kasih apresiasi dalam briefing. Aduh makasih ya untuk si ini, mas ini datang paling pagi, tepuk tangan. Nah itu rayakan kemenangan itu. Itu menang bersama mereka. Hal kecil. Di video ini dikatakan hal kecil kalau ingin mengubah dunia, rapikan dulu tempat tidurmu. Nggak perlu sambil nyanyi. Bangun tidur, terus mandi, nggak perlu nyanyi, nggak perlu. Cukup rapikan aja. Lipat lagi selimut, lipat sarung, bantal dirapikan dan sebagainya. Yang tadi bilang, kalaupun harimu buruk, hari ini hari-hari yang buruk, tapi setidaknya malam nanti kamu akan tidur di kasur yang enak. Nah, setidaknya itu. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi hari ini. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Nanti jangan lupa diisi ya, 2 form tadi diisi. Tidak perlu dikumpulkan, tapi teman-teman Anda harus mulai menetapkan visi tujuan. Oke, form ini saya akan kerjakan kapan? Maksimal berapa hari dari sekarang akan saya isi sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Karena ini juga akan menentukan konsisten nggak. Anda kalau punya tujuan harus komit. Komitmen artinya Anda akan terus melakukan sampai tujuan Anda tercapai. Itu komitmen. Jadi kalau Anda, saya komit untuk berubah, tapi cuma setengah. Berarti nggak komit. Komit. Nanti kan komat kamit, kasih alasan, ya kan kemarin sibuk, aduh kemarin kan ada ini orang tua sakit, kemarin kucing saya melahirkan, kemarin nenek saya nikah lagi, kemarin kakek saya sunatan lagi, nggak penting. Kalau orang komitmen, dia tidak akan punya alasan. Dan kalau orang konsisten, dia akan terus jalan, dia akan terus berusaha. Nah, kuncinya untuk mengubah diri adalah Anda harus komit dengan tujuan yang sudah teman-teman capai, yang sudah teman-teman tulis, dan konsisten untuk menjalankannya itu. Orang konsisten, kesulitan apapun,
tidak akan membuat saya berhenti berusaha. Nah, coba cek yang lagi magang, terutama misalkan yang lagi magang ada kesulitan, pengen nyerah nggak? Atau jangan sampai yang di posisi kepemimpinan hari ini terus ditegur sama si A, si B, si C, sama AM misalkan, aduh nggak enak, aduh nggak betah, saya mundur aja, turun aja deh. Jaga komitmen dengan konsistensi Anda. Karena dengan cara seperti itu, orang akan melihat kualitas yang Anda punya. Ya, jadi untuk materi hari ini, itu yang bisa saya sampaikan. Minggu depan, temanya adalah ini, tentang gembala. Ya, bagaimana cara Anda menggembalakan karyawan Anda. Ada video nanti minggu depan kita akan tonton sama-sama. Seperti apa sih, benar nggak gembala mengenali suara dombanya? Ada videonya. Ya, nanti minggu depan kita tonton. Dan topik bahasan kita minggu depan ini. Ada 10 karakteristik dari pemimpin yang baik. Ini akan kita pelajari. Ini sudah, saya lupa ada di materi itu ada nggak ya. Tapi nanti ini akan saya share. Ya, setidaknya teman-teman belajar dulu. Integrity apa sih? Ability to delegate itu kemampuan untuk mendelegasikan tugas. Ya, komunikasi, kesadaran diri, gratitude, sikap bersyukur, learning agility artinya kemampuan untuk belajar terus-menerus, untuk beradaptasi dengan perubahan dan sebagainya. Ada pengaruh, influence, ada empati, ada courage, keberanian, ada respect, menghargai, menghormati. Nah, ini 10 karakteristik yang akan kita bahas di minggu depan. Nah, silakan nanti teman-teman cari integritas itu seperti apa sih? Kemampuan mendelegasi seperti apa sih? Komunikasi seperti apa sih? Cari, pelajari, sehingga minggu depan kita ketemu, minimal sudah punya gambaran. Sudah ada bayangan, oh seperti ini ternyata. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau menanyakan? Mbak Setio nanti saya kirim aja, nggak usah ditulis. Tapi kalau mau ditulis nggak apa-apa. Sudah kagum, sudah sampai ke poin keempat ya. Tulis saja nggak apa-apa. Yuk, ada yang mau tanya? Tadi Bu Riri katanya mau nanya nih banyak. Nggak ada. Ada nggak dari Bali mungkin, dari Manado, Evan? Di layar saya tidak kelihatan Evan yang mana. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya minta boleh buka layarnya semua. Nggak bisa kelihatan semua ya. Yuk, ada yang mau tanya? Ada? Oke, kalau tidak ada kita selesai untuk hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Ya, tolong silakan materi ini dibagikan di briefing. Ya, briefing Sabtu Minggu, silakan gantian. Ya, kalau mau nonton videonya silakan ditonton, itu sudah saya kirim melalui email. Nanti juga saya akan kirim dari WhatsApp. Ya, materi dengan videonya. Sehingga bisa tersimpan di HP masing-masing. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Boleh bubar jalan. Bye-bye. Terima kasih, Pak.